Baik, saya akan mulai untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum saya mulai kegiatan pembelajarannya, bagi yang masih menggunakan HP, silakan HP-nya ditaruh di atas di tas semua, ya. Jadi pembelajaran hari ini Pak Perdana tidak akan menggunakan HP. Ya, jadi tidak menggunakan HP, silakan HP-nya ditaruh dulu di tasnya masing-masing. Sudah? Sudah ya? Baik, kalau sudah selesai semua, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Baik, saya akan mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, gitu ya. Sangat siang sekali, gitu ya. Karena terlihat dari semangatnya yang mulai menurun. Apakah semangatnya mulai menurun siang-siang ini? Iya. Kenapa kok mulai menurun? Panas. Oke, karena kelasnya ganti gitu ya. Mohon maaf juga atas kesalahan teknisnya yang kelasnya ganti. Hari ini saya harap harus tetap semangat ya pembelajaran hari ini. Kenapa? Karena pembelajaran hari ini kita ketemu lagi sama Pak Pradana yang mungkin hari Selasa kita sudah bertemu ya. Jadi hari ini kita ketemu lagi untuk sama-sama belajar bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Ada yang bisa menebak kira-kira belajar tentang apa? Iya, materi baru tentunya. Tentang apa materinya? Puisi rakyat. Ada yang bisa mengetahui? Selain puisi rakyat ada lagi? Tidak ada. Jadi kita hari ini akan belajar tentang puisi rakyat ya. Baik, sebelum itu silakan kalian menghadap ke depan semua. Jadi yang masih menghadap ke samping silakan kalian menghadap ke depan semua. Jadi biar enak. Menghadap itu berarti bukan badannya gitu ya. Tapi silakan badannya diputar semuanya. Nah. Baik, karena tadi saya mengeluhkan di kelas 7F ini ada yang mengantuk gitu kan ya. Jadi kita akan senam ya. Senamnya senam peregangan supaya kita nggak mengantuk. Jadi senamnya adalah senam peregangan. Jadi senam peregangan ini dilakukan dengan duduk. Jadi nanti silakan kalian mengikuti gerakan-gerakan yang terdapat di dalam senamnya. Baik, silakan duduk dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu salah satu senam supaya kita tidak mengantuk gitu ya. Di siang hari yang sangat terik ini, di pembelajaran bahasa Indonesia biar tidak mengantuk, akhirnya kita senam-senam peregangan. Jadi senamnya di bangku masing-masing. Oke, silahkan kembali lagi ke kelompoknya. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan tadi yang sudah disebutkan oleh teman kalian ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal dan mengidentifikasi puisi rakyat. Oke, saya ingin lemparkan pertanyaan kepada kalian. Kalau kita berbicara tentang puisi rakyat, apa sih puisi rakyat itu? Ada yang bisa? Bagi yang bisa, silakan nanti angkat tangan, langsung menyampaikan pendapatnya. Oke, siapa? Ada yang bisa? Apa sih yang dinamakan dengan puisi rakyat itu? Oke, silakan. Oke, ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan tentang apa sih puisi rakyat itu? Ada yang ingin menambahkan? Ada. Oke, coba silakan ditambahkan. Arif, apa sih puisi rakyat itu menurut Arif? Puisi yang mempunyai syarat-syarat. Oke. Yang lain? Ada yang bisa menambahkan?
Oke, kita berikan tepuk tangan untuk jawaban dua teman kita. Baik, dari kedua jawaban teman kita benar semua ya yang disampaikan tadi. Kita akan belajar tentang puisi rakyat. Puisi rakyat adalah salah satu jenis karya sastra lisan. Apa sih karya sastra lisan itu? Lisan itu apa? Mulut. Berarti apa yang dinamakan dengan, apa maksudnya dengan karya sastra lisan? Apa? Karya sastra dari mulut ke mulut. Oke. Terus ada yang lain? Oh, nggak jadi. Kenapa kok nggak jadi? Oh, nggak mood. Ayo, kenapa kok bisa nggak mood? Tadi jawabannya sepertinya berbeda. Menurut tadi jawabannya apa? Kok nggak jadi? Kan tadi sudah mulut ke mulut. Nah, kalau menurut sastra lisan tadi apa kira-kira? Bukan mulut ke mulut kok tadi? Apa? Udah lupa? Oke, sudah lupa katanya ya. Baik, jadi hari ini kita akan berbicara atau belajar tentang yang namanya puisi rakyat. Nah, puisi rakyat itu ada banyak sekali macam jenisnya. Tapi sebelum kita tahu jenisnya, kita akan cari tahu pengertian dulu dari puisi rakyatnya. Nah, apa sih puisi rakyat itu? Ada yang bisa membantu Pak Pradana untuk membacakan? Siapa? Oke, Fitrina, silakan dibacakan. Yang keras. Puisi rakyat adalah sastra lisan yang berkembang karena masyarakat tradisional. Dikatakan ringkas karena musik ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu, seperti jumlah satu kata, jumlah baris, dan rima. Puisi rakyat umum dilakukan secara berkelompok dari mulut ke mulut dan digunakan dalam Oke, terima kasih untuk Litrina atas pembacanya. Kita tepuk tangan untuk Litrina. Saya bacakan. Jadi puisi rakyat yang disampaikan oleh Litrina tadi, dia termasuk ke dalam sastra lisan atau sastra yang secara turun-temurun dari mulut ke mulut, atau juga bisa dikatakan bahwa sastra atau puisi rakyat ini kebanyakan performansinya atau penampilannya dilakukan dengan berbicara, begitu. Nah, puisi ini berkembang sangat pesat sekali. Jadi zaman dahulu puisi rakyat ini pasti ada. Jadi mungkin mbah kita, nenek kita, kakek kita mungkin sudah mengenal yang namanya puisi rakyat. Karena memang sudah berkembang dari zaman dahulu. Dan puisi rakyat tadi sama yang disampaikan oleh Arif tadi ya. Jadi puisi rakyat ini terikat oleh aturan-aturan tertentu. Contohnya jumlah suku kata. Ada yang di sini masih tidak tahu suku kata itu apa? Oke, Pak Pradana ingin tes. Kira-kira kalau misalnya ada kata-kata musik, berapa suku kata? 2 apa 5? 5 apa 2? Oke, saya ulangi lagi. Musik, berapa suku katanya? 2, tapi Pak ada yang 5. Ayo. Oke, suku kata adalah bukan huruf ya. Kalau huruf kan musik ya terdiri dari 5 huruf. Tapi kalau suku kata adalah huruf-huruf yang menjadi sebuah gabungan, bukan menjadi sebuah kata, tapi belum menjadi sebuah kata. Jadi masih rangkaian yang akan menjadi sebuah kata. Seperti musik kan kita penggal ya, terus kita ganti strip, terus tik, ya. Tradisional, kira-kira berapa? Tradisional. 5. Makanan. Makanan. 3 ya. Caranya kan gampang. Tinggal kita hitung menggunakan jari kita. Rumah. Gitu kan. Musik. Tradisional. Ya. Jadi kita menghitungnya menggunakan jari. Nanti kita akan bermain tentang suku kata ya. Terus jumlah baris. Baris tahu ya? Tahu pastinya. Selanjutnya setelah baris ada juga bait. Apa ya bait itu? Apa bait? Jumlah baris. Oke, jumlah baris kata temannya. Ada yang lain? Apa sih bait itu? Apa? Ayo. Jangan bisik-bisik. Apa ya? Bait itu?
Oke, pamit itu biasanya akan berkaitan dengan puisi atau pantun atau bisa juga puisi rakyat. Yang nantinya kalau misalnya kita di cerita atau di cerpen, kita kan pasti mengenal yang namanya paragraf ya. Nah, tapi kalau di pantun, puisi, kita mengganti kata-kata paragraf itu dengan kata-kata baris. Itu biasanya yang paling mendasari adalah biasanya ada spasi yang banyak sekali atau perbedaan antara bait satu dengan bait yang lain. Rima sekarang. Rima itu apa? Apa? Huruf akhir atau bunyi akhir. Jadi kalau kita ngomongin tentang bunyi, pasti nanti akan berkaitan dengan yang namanya huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari huruf apa saja? Oke, pintar semua ya. Jadi itu adalah huruf vokal. Biasanya huruf vokal akan berkaitan dengan suara atau akhiran dalam setiap kata. Puisi rakyat biasanya bersifat anonim, bukan antonim ya. Kalau antonim kan lawan kata. Kalau anonim ini artinya adalah tidak ada yang tahu siapa nama pengarangnya. Loh kok seperti itu? Seperti tadi yang disampaikan oleh temanmu, gitu kan? Bahwa sastra lisan atau puisi rakyat itu bersifat dari mulut ke mulut. Jadi kalau dari mulut ke mulut, otomatis tidak tahu siapa pengarang seutuhnya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan kita tahu lagu seperti apa, cerpen seperti apa, sudah tahu siapa pengarangnya. Ya. Oke. Dan disebarkan, diwariskan secara turun-menurun dan disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Jadi tidak boleh mengubah nih kalian kalau misalnya berkaitan dengan puisi rakyat. Sekarang kita akan berbicara tentang jenis-jenisnya. Ada berapa jenis ya puisi rakyat itu? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mantra. Coba kalian berdiskusi singkat dengan kelompok kalian. Apa sih perbedaan antara pantun, gurindam, dan juga mantra? Yuk, silakan. Coba kalian berdiskusi dengan temannya. Kira-kira apa ya perbedaannya antara pantun, gurindam, dan juga mantra? Yuk, silakan. Enggak usah ditulis. Kalian berdiskusi saja. Ngobrol, gitu ya. Bertukar. Kira-kira apa ya perbedaannya? Tidak usah ditulis ya. Jadi hanya berbicara berdiskusi saja. Kira-kira apa perbedaannya? Oke, waktunya 1 menit ya. Tidak usah lama-lama. Kira-kira apa perbedaannya yang kalian tahu tentang pantun, gurindam, dan juga mantra? Ya. Oke, yuk, silakan. Coba diskusi. Kira-kira apa ya perbedaannya antara pantun, gurindam, dan mantra? Coba. Sudah menemukan perbedaannya? Sudah. Kira-kira ini kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Kelompok 4? 4 ya. Masa lupa dengan kelompoknya sendiri ya? Oke. Oh, ini kelompok P5 ya. Oke, kelompok 4. Kira-kira apa sih perbedaannya antara pantun, gurindam, dan mantra? Itu Satu aja. Oke. Kalau pantun berapa suku katanya? Coba kita dengarkan ya. 8 sampai 12. Terus rimanya? habis. Kalau gurindam? 8 sampai 14 kata. Oke, lalu rimanya? AA. Gitu ya. Oke, sudah. Kelompok 4 menemukan bahwa adanya perbedaan antara pantun dan gurindam. Sekarang mantra masih belum tersentuh nih. Gitu. Ada yang mau menjelaskan perbedaannya antara pantun, lalu gurindam, dan juga mantra. Nah, tadi kan masih pantun sama gurindam aja yang ada perbedaannya. Coba sekarang ada mantranya juga. Coba. Ada yang bisa memberikan perbedaan? Apa perbedaannya? Ini kelompok berapa?
Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Kira-kira apa bedanya antara pantun, gurindam, dan juga mantra menurut kelompok 5? Yuk, silakan. Bedanya letaknya di mana? Suku kata. Oke, apa yang bedanya? Kalau pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke. Kalau gurindam 8 sampai 14 suku kata. Oke, lalu mantra Mantra tidak diketahui ya iya. atau tidak ada? Tidak diketahui gitu ya. Oke, kalau dari isinya? Kalau dari isinya mungkin ada yang bisa membedakan dari isinya? Layan atau perintah itu apa? Jenis puisi apa? Mantra. Kalau pantun, isinya apa? Ada aturannya? Belum ada. Gurindam mungkin? Apa itu? Itu pantun atau gurindam? Oke. Oke. Ya, itu adalah perbedaan sedikit antara pantun, gurindam, dan juga mantra. Pak Prana akan menjelaskan sedikit. Jadi, pantun dan gurindam sama mantra itu adalah salah satu jenis karya sastra lisan atau puisi rakyat. Yang pertama, pantun. Satu bait terdiri dari 4 baris. Ya, jadi 4 baris. Boleh nggak Pak 2 baris? Nggak boleh ya, nggak bisa masuk sebuah pantun yang sempurna. Loh Pak, jardis itu. Gitu kan. Biasanya kan jardis dimulai dengan kata-kata apa kalimatnya? 1, 2, gitu kan. Terus lanjut ke kalimat isinya apa. Nah itu tidak bisa dikatakan sebagai pantun yang sempurna karena tidak memiliki 4 baris. Nah, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan nanti gampang ya, kita tinggal menghitung dari suku kata setiap katanya. Gitu ya. Oke, coba sekarang Zaki, saya suruh coba hitunglah suku kata dari kata-kata makanan itu punyaku. Berapa suku katanya tadi? 8. Benar nggak teman-teman? Makanan itu punyaku. Oke, ada 8 suku kata. Oke, terima kasih Zaki, benar. Terus yang kita ngomongin tentang suku kata dulu ya. Berarti boleh nggak suku kata kurang dari 8? Misalnya 7 suku kata. Nggak boleh ya? Atau lebih dari 12 suku kata? Tidak boleh. Terus yang C, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan baris ketiga sama keempat adalah isi. Apa ya maksudnya? Kalau sampiran itu adalah sesuatu yang menjadi tidak penting dalam sebuah pantun. Kenapa? Ya karena seperti tadi 2, 3 jadi ngomong seperti itu kan ya. Itu tidak penting seperti itu karena yang pentingnya ada di baris keberapa? Baris ketiga dan baris keempat. Lalu yang D, rima akhirnya berpola AB AB. Gitu. Ada yang bisa memberikan contoh satu pantun? Ada yang bisa memberikan satu contoh pantun mungkin? Biasanya paling gampang itu masak air biar matang gitu kan. Terus apa lanjutannya? Ada yang bisa memberikan contohnya? Oke, nanti kita tunggu ya sampai nanti. Semoga nanti ada contoh-contoh menarik dari kalian. Nah, yang kedua ada gurindam. Kalau gurindam, apa sih yang membedakannya? Kalau pantun tadi berapa baris dalam satu bait? 4 apa 3? 4. Tapi kalau gurindam ada berapa baris dalam satu bait? 2. Terus gurindam ini ada berapa suku kata? Berarti nanti kalau kalian menemukan sebuah kalimat yang jumlahnya lebih dari 12, bisa juga dikatakan sebagai gurindam. Kalau memang maksimalnya adalah sampai 14 suku kata. Tapi kalau untuk minimalnya sama dengan pantun, yaitu 8
suku kata. Terus yang D, lari pertama yaitu syarat, sedangkan lari kedua itu jawaban. Jadi kalau tadi pantun itu yang pentingnya ada di baris keberapa? Tidak ada tempat. Kalau Bu Linda, yang baris pentingnya ada di keberapa? Ada di baris kedua. Kenapa? Karena memang baris pertamanya adalah berisi syaratnya. Dan yang kedua, berisi jawabannya. Atau menjawab dari lari yang pertama tadi. Nah, ini tadi juga sempat dijelaskan ya. Kalimat majhul itu akan menghasilkan yang namanya hubungan sebab akibat. Lalu yang ketiga, mantra. Nah, ada yang tahu sebelumnya mantra itu apa? Atau ada yang mengetahui, Pak, saya pernah mendengar mantra. Adakah? Oke, bim salah bim, gitu kan ya? Oh ya, bim bimpo, itu juga bisa. Nah, itu adalah mantra. Atau kalau dulu nih, pada waktu Indonesia menjadi tuan rumah yang ada di Lombok itu apa ya? Acara apa ya itu ya? Iya, tahu Mbak Rara. Nah, Mbak Rara itu terkenalnya karena apa? Kalau hujan gitu ya. Nah, pada waktu itu kan dia terkenal sekali ya, karena dia menghentikan hujan. Nah, ketika seseorang menghentikan hujan, itu pasti ada sesuatu yang diucapkan dari mulutnya. Gitu kan? Sambil dia membawa alat ya. Gitu kan? Nah, hal-hal yang diucapkan oleh Mbak Rara tadi itu adalah mantra. Supaya apa? Supaya nggak turun hujan. Itu katanya. Ya. Oke. Nah, ini mantra. Jadi mantra itu terdiri dari rangkaian kata yang memiliki irama. Jadi ada iramanya. Gitu. Mengandung rayuan dan perintah. Lalu merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Jadi kalau kita memahami sebuah mantra, ini tidak bisa dipahami separuh-separuh. Jadi harus secara keseluruhan. Baru bisa memahami mantranya. Jadi kalau kalian baca satu baris, terus baris yang lainnya, terus selesai, padahal masih ada baris yang lainnya juga, itu tidak akan bisa tahu maknanya seperti apa. Lalu yang terakhir, mementingkan keindahan permainan bunyi. Ya, oke. Ada yang tanyakan terkait dengan puisi rakyat? Tidak ada. Baik, Pak Perdana punya permainan terkait dengan suku kata. Tadi kan kita sudah bermain tentang suku kata ya. Misalnya kata-kata mantra, ada berapa suku kata? 2. Saya mau absen dulu. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2? Kelompok 2 mana? Enggak ada kan kelompok 2? Ayo, mana kelompok 2? Oke, jangan lupa kelompoknya ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, saya ulangi lagi. 2. Kelompok 2, 1, 2, 4, 5, 3. Oke, sudah hafal kelompok-kelompoknya. Nah, nanti kita akan bermain yang namanya sambung kata. Ya, jadi contohnya misalnya seperti ini. Makanan. Nanti, nan itu akan disambung oleh temannya atau kelompok yang lain, ya, dengan kata-kata yang bebas, apapun itu. Ya. Yang kita lihat adalah suku kata yang terakhirnya saja, lalu kita buat menjadi kata-kata yang baru. Contohnya, makanan, kita bisa ganti jadi kata apa? Nanti. Nah, tapi biar pertanyaannya terus, nanti misalnya kelompok 1, misalnya saya suruh makanan, terus kelompok 1 menjawab, nangis gitu. Terus nangis nanti silakan kalian instruksikan juga kelompok yang mau kalian suruh menjawab. Jadi misalnya gini, kelompok 1 nangis 3, berarti kelompok 3 yang wajib menjawab. Isak, gitu kan? Isak 4. Jadi 1 sampai 5 sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa? Bisa ya. Jadi nanti harus keras, tidak usah diskusi. Jadi langsung saja yang punya jawabannya langsung bilang kelompok berapa. Bisa ya? Kita mulai ya. Oke, cepat dan cepat. Kata pertama adalah siap. 4.
Oke, masih belum. Oke, saya hitung 1 sampai 10. Angin. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi silakan nanti disebutkan nomornya. Misalnya 1 sampai 5 kalian mau nomor berapa? Misalnya angin 3. Dan nanti 3 yang suruh menjawab. Indah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Cepat. Oke, kita mulai lagi. Katanya adalah sekarang hari apa? Kamis. Sekarang hari Kamis, makanya itu saya memilih kata-kata 1, 3. Tua. 2. Tua. Asap. 4. Api. 5. Pisang. 3. Ayo. Bisa. Bisa. Apakah ngantuk? Terakhirnya. Ayo. Apa? Sangu. Berapa? 1. Sangu. 1. Mu. 1. Ngumpul. Kelompok berapa? 3. Ayo 3 lagi. Ngumpul. Pulang. Berapa? 4. Pulang. Angkot. Pulang. Apakah angkot? Pulang. Apa? Langkah berapa? 5. Kaos. 2. Ayo. Kaos. Os. Kaos. Osis. Osaka. Oke, boleh. Sekarang mungkin ini nama negara ya. Oke, Osaka. Kalau berapa? 5. Osaka. Kaos. Kaos lagi. Udah dong. Kali. Bahasa berapa? Kapur. Nomor berapa? 4. Kapur. Purnama kalau berapa? 1. Purnama. Kalau berapa? 2. Manggis. Gis. Apa? Isap kalau berapa? 3. Isap kelompok 3. Api. Isap. Sapi kelompok berapa? 1. Sapi. Pi. 1. Pipi kelompok berapa? 2. Pipi. Pisang juga tadi. Pipi. 1. Pintu kelompok berapa? 5. Tulang kelompok berapa? 1. Lang. Hah? Tulang, masa? Tulang. 1. 2. 3. 4. Langkah sudah. 5. Apa? Langit. Nomor berapa? 4. Langit. Itu nomor berapa? 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah mengatakan. Oke, akhirnya ya. Semuanya bergerak. Yang tadinya ngantuk jadinya ang gitu. Oke. Jadi itu suku kata ya. Jadi suku kata itu biasanya ada di gabungan dari beberapa huruf gitu ya. Tadi kita bermainnya suku kata. Nah, sekarang kita mau main lagi. Nah, mainnya coba sekarang kita perhatikan ke depan semua. Ada yang tahu permainan ular tangga? Oke. Nah, hari ini kita akan bermain ular tangga secara berkelompok. Nah, gimana cara mainnya?
Oke, saya akan menjelaskan gimana cara mainnya. Nah, permainan ini akan dilakukan secara berkelompok. Jadi nanti kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, yang sudah dibagi itu. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Oh ya, 5 ya. Oh, saya terlupakan ya. Oke. Baik, kelompoknya ada. Oh ya, sebentar, saya tambahkan. Baik, kelompoknya ada 5. Nah, nanti tugas kalian adalah menjawab pertanyaan. Nanti yang akan tampil, nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Baik, nanti saya akan menjelaskan di sini dulu. Nanti pion-pion ini akan bergerak sesuai dengan nomor-nomor di sini. Dan nanti finishnya adalah sampai sini. Nah, kalian tahu ya lingkaran-lingkaran kecil di sini yang warna kuning sampai dengan warna hijau. Tugas kalian nanti setiap kelompoknya wajib menjawab pertanyaan yang ada di sini. Kalau misalnya, kelompok 1 misalnya. Kelompok 1 nanti berhentinya di pion nomor 2. Di bidik nomor 2. Nanti silakan kalian menjawab. Kalau di nomor 3 Pak, ya enggak usah, nanti tinggal naik aja ke atas. Ya, gitu. Ya. Terus nanti kalau misalnya benar, nanti kalian bisa mengikuti lagi selanjutnya. Kalau salah, nanti kalian akan tidak boleh main ke babak selanjutnya dulu, baru nanti main lagi setelahnya. Ya, nanti kalian akan diloncati. Ya, paham maksudnya? Oke, kita akan mulai. Bentar ya, ini. Nah, nanti kalian bisa menjawab pertanyaannya, itu melihat buku ya. Pertanyaannya berkaitan dengan seputar puisi rakyat. Gitu. Dan nanti kalian bisa menjawab pertanyaannya. Kita mulai. Saya tambahkan pionnya 1 lagi ya. Mau love aja. Ya wis. Love ya. Kelompok 5. Baik, sudah. Kita akan mulai. Jadi nanti silakan kelompok 1 dulu ya. Jadi kelompok 1 silakan nanti tugas kalian nanti putar dulu dadunya di sebelah sini. Terus nanti kalian sampai nomor berapa dadunya, ya? Oke, silakan kelompok 1. Mau siapa? Kelompok 1 nanti diwakili oleh warna oranye ya. Kelompok 2 kuning, kelompok 3 warna biru, kelompok 4 warna hijau, dan kelompok yang terakhir kelompok 5 yang love. Baik, kelompok 1 siapa yang mau memutar dadunya? Kelompok 1 mana? Oke, silakan maju ke depan. Oke. Nah, yang lain bisa diskusi ya, siapa yang mutar dadunya terlebih dahulu. Silakan diklik di sini. Oke, kelompok 1 dapat 6 ya. Berarti 1 sebelah sini, maaf. 2, 3, 4, 5. Ada pertanyaan enggak? Ada. Coba kita lihat ya pertanyaannya yang harus dijawab oleh kelompok 1. Pertanyaannya adalah, siapa nama lengkap dan gelar kepala sekolah SMPN 24 Malang? Oke, harus benar sesuai dengan gelarnya. Oke. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Oke, gimana? Oh gitu, oke. Lagi-lagi. 1 orang. Ya. Ayo. 1 orang yang bagian surat sejarah. Siapa? Ini. Oke. Tadi barengan. Enggak apa-apa, barengan. Ayo siapa? Jawabannya? Enggak. Friza, coba. Ya udah Friza. Apa Friza? Ayo jawabannya apa Friza?
Oh ya udah, jawabannya SPG, MPG. Oh ya. Oh ya ya, ulangi. Iya. Ya. Sudah. Sudah. Oke. Kira-kira jawabannya kelompok 1 benar atau salah? Jawabannya adalah Dr. Ande, Teguh, Edi, Purwanta. Tidak ada embel-embel SPD dan MPC. Jadi jawabannya kurang tepat. Jadi kelompok 1 tidak boleh main di babak yang kedua. Ya, jadi itu. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Perwakilannya. Oke, yuk silakan diputar jadunya. Diklik. Oke, 3 ya. Oke, berarti kita hitung. 1, 2, 3. Ada apa di situ? Kalau tangga berarti naik ya. Terus. Oke. Tidak ada soal? Tidak ada, bebas. Lanjut. Kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Ayo. Ayo Jiwan, enggak apa-apa. Oke, 5 ya. Tadi hijau apa biru-biru ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada pertanyaan? Kosong ya? Oke. Nggak bisa dong, kalau ulur cuma turun. Turun aja. Ayo kelompok 4. Baik, silakan. Lima. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kelompok 5. Ya. Silakan kelompok 5. 6. Oke. Karena tadi pertanyaannya sudah saya temukan jawabannya, maka tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, maaf, ini tadi sepertinya tidak bisa diklik yang tadi ya. Jadi ini tadi 6. Lima dan yang ini berada di 6. Oke, selanjutnya yuk kelompok 1 diloncati kelompok 2. Ya, enggak, ini tadi tidak berubah. Sekarang kelompok 2. Ya, ini cuma main jadunya aja kok. Nanti permainannya yang di sebelahnya. Karena tadi tidak bisa diklik ternyata. Ayo, silakan kelompok 2 diklik jadunya. Oke, 6 lagi ya. Oke. Kelompok 2 tadi ada di atas ya? Oke, di atas kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik lagi ya. Oke, naik lagi. Baik. Coba selanjutnya kelompok 3. Yuk, silakan kelompok 3.
Yuk kelompok 3 diputar jadinya. Ya, 1 ya. Oke. Oke, tadi biru ya? 1. Oke. Lanjut kelompok 4. Oke, diputar yuk jadinya. Oke. 3 ya. Oke, 3. Tadi warnanya apa kelompok 4? Hijau. 1, 2, 3, 4. Oh, 3. Pintar. Fokus semua. Sekarang kelompok 5. Ya, silakan. Ini, diklik aja. 3. Oke. Coba ya, kita cek 3. 1, 2, 3. Oke, ada pertanyaan di sini ya. Pertanyaannya apa? Coba kita lihat. Sebutkan jenis puisi rakyat yang telah dipelajari kemarin. Yang telah kalian pelajari atau kalian rangkum gitu ya. Apa? Pantun, gurindam, mantra. Benar nggak teman-teman? Benar apa salah? Benar jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Berarti habis ini boleh main ya? Oke. Kelompok 1 sudah selesai hibernasinya, sekarang ayo main lagi. Ya. Oke, yuk, silakan kelompok 1. Yuk, silakan kelompok 1. Ayo. 2. Oke, berarti 2 ya. Kelompok 1 tadi warnanya apa? Merah. 1, 2. Lanjut kelompok 2. Apakah langsung menang kelompok 2? Oke, diklik aja. 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun ya. Oke. Dan turun dan harus menjawab pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya adalah, apa sih tujuan dari puisi rakyat? Oke, coba. Oke, apa jawabannya? Menggambarkan perenungan serta untuk memprotes perenungan serta untuk memprotes kesimpulan yang terjadi di masyarakat. Oke, benar nggak jawabannya? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berarti habis ini boleh main ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya kelompok berapa? 3. Ayo, silakan. Silakan diklik aja. Diklik. Ya, diklik. 4. Oke. 4. Tadi warnanya apa? Biru. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Yuk, silakan diklik. 3. Oke. 3 tadi. 1, 2, 3. Naik ya. Oke. Lanjut lagi. Kelompok selanjutnya.
Allah. Yuk, silakan diklik. 1 ya. Enggak apa-apa, 1. Oke. 1. Pelan-pelan gitu ya, kelompok 5. Lanjut lagi kelompok 1. Oke, kita tinggal 1 putaran lagi ya. Oke, nanti kita lihat siapa yang paling mau nyampe sini. Tiga. Oke, kelompok 2 tadi adanya di mana kelompok 2? Oh maaf, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Tadi berapa gadunya? 3. 1, 2, 3. Lanjut, kelompok selanjutnya. 2. Oke, kenapa harus seperti itu jalannya? Yuk, silakan. Oke, tinggal 1 putaran lagi, ya. 5. Apakah 5 ada tangga untuk arah ke 5? 1, 2, 3. Bentar. 3, 4, 5. Enggak ya, enggak ada tangga ya. Oke. Selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Ayo, kelompok 3. Oke. Yuk, silakan. 1, 2, diklik aja. 3. Oke, 4. 4. Tadi di sebelah sini ya? 1. Oh, klik. Oh, sebelah sini. Oh, yang biru. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Lanjut lagi. Ayo, silakan. 1, 3. Satu, 2, 3. Pertanyaannya adalah setiap kalimat dalam satu baris pantun terdiri dari berapa suku kata? Benar nggak, teman-teman? Benar. Oke. Lanjut lagi yuk kelompok terakhir. Ya. Oke, yuk silakan. 1 ya. Dari tadi 1 terus ya. Kelompok 5. Oke. 1. Tenang aja 1. Terus naik. Oke, ternyata belum tentu ya. Oke. Permainan kita selesaikan. Kira-kira siapa yang paling tinggi? Paling dekat bawah ini. Oke. Kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Juara keduanya siapa? Juara ketiganya? 5. Juara terakhir? Kelompok 3. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Pak Pradana akan membagikan lembar kerja. Ya, lembar kerja ini akan dikerjakan secara berkelompok. Silakan. Kita tolong berikan ke belakang 2 kelompoknya. Baik, kita akan bermain yang namanya sambung pantun. Baik, nanti silakan kalian perhatikan ke depan. Nantinya kalian akan disuguhkan sebuah kalimat yang rumpah. Dan kalimat tersebut supaya bisa menjadi pantun yang sempurna, tugas kalian nanti silakan kalian melengkapi. Nah, kita baca dulu permasalahannya, ya. Nah, permasalahannya adalah seperti ini. Kita akan bantu Bagus ya.
Jadi Bagus ini menjadi perwakilan kelasnya untuk mengikuti lomba berpantun dengan menuliskan 10 pantun. Jadi nanti akan ada 10 pantun yang harus dituliskan oleh Bagus. Bagus mengalami permasalahan, yaitu pantun yang Bagus buat tidaklah lengkap. Yuk bantu Bagus untuk melengkapi pantun berikut agar menjadi sebuah pantun yang sempurna sehingga Bagus dapat mengikuti lomba pantun kelasnya. Sayangnya kalian hanya diberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan semua pantunnya. Ya, jadi nanti setiap nomornya akan berganti dengan otomatis. Tugas kalian adalah melengkapinya. Mungkin masih bingung ya, Bagus akan memberikan contohnya. Cakep, ditulis. Nah, contohnya seperti ini. Nanti tugas kalian adalah mencatat semuanya nomor 1 sampai 4. Tapi ini contoh ya. Jadi jangan catat dulu. Kan nomor 1 sama 2 kosong ya. Nanti silakan kalian, tugas kalian adalah mengisi. Kira-kira untuk menjadi pantun yang sempurna, kalian isi seperti apa? Contoh, 1, 2-nya kosong, 3, 4-nya dengarkanlah nasihat ibu bapak guru agar menjadi juara kelas. Kira-kira kita buat kalimatnya seperti apa? Apa? Jalan-jalan, beli buah sagu. Terus? Apa? Apa? Makannya di teras. Boleh. Jalan-jalan membeli sagu. Makannya di teras. Dengarkanlah nasihat ibu bapak guru agar menjadi juara kelas. Boleh? Boleh. Atau bisa juga seperti ini. Ya. Ke supermarket. Membeli piring baru. Sekalian juga membeli gelas. Dengarkanlah nasihat ibu bapak guru agar menjadi juara kelas. Sampai sini paham permainannya? Paham ya? Dan nanti kalian akan menyambungkan pantun dari kalimat-kalimat yang lengkap. Di sini sudah ada nomornya, nomor 1 sampai 10. Jadi isikan sesuai dengan nomornya. Sampai sini paham? Silakan ada yang membagi tugas, ada yang menjadi juru tulis, ada yang berpikir untuk teman-temannya. Ya? Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Yuk, kita ada waktunya. Tangannya itu, silahkan kalian menulis pantunnya. Ya. Bagi tugas. Pantunnya yang pertama adalah seperti ini. Oh iya, ini pantun nasihat. Oke. Oke, silakan ditulis. Waktunya 1 menit. Yuk, silakan. Temannya membantu untuk mengisi yang rumpang. Ayo berdiskusi. Ayo berdiskusi. Boleh, karena membagi tugas ya. Ada yang menjadi juru tulis, ada yang berpikir. Yuk, nanti kita lihat sampai akhir siapa yang paling cepat untuk semuanya. Ayo, karena semuanya kan banyak kelompoknya, jadi bisa berpikir banyak. Ayo, 15 detik lagi. Oke. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang belum selesai mungkin nanti bisa dilanjutkan, tapi kita cek yang nomor 2 ya. Nomor selanjutnya. Oke, ini pantun nasihat. Ingat tadi ya aturannya seperti apa kalau baris ke-3 dan baris ke-4. Oke, yuk, silakan. Minum cincau di siang bolo. Rasa cincaunya segar sekali. Ingat, nasihat. Berarti isinya harus berkaitan dengan nasihat. Siapa yang bisa menyelesaikan atau membantu Bagus lebih dulu? Apakah kelompok 1, 2, 3, 4, atau kelompok 5 yang selesai lebih dulu?
Yo, sambil berpikir kalimatnya apa? 20 detik lagi. Ingat ya. Ayo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Sekarang lanjut pantun nasihat nomor 3. Nasihat lagi, kata Pak. Berarti harus ada isinya.
Dadah.